Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas 11 saham yang PBV-nya di bawah 1 kali, tapi mereka membagi dividen yang besar. Bahkan, ada yang membagi dividen dengan yield 17% dalam 1 tahun. Saham apa sajakah itu? Tapi seperti biasa, semua yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saham pertama adalah AMJT, di mana pada tahun 2022 mereka membagi dividen pada bulan ke-6 dan mereka tidak konsisten membagi dividen setidaknya hingga video ini dibuat. Dividen yieldnya sekitar 6,5%, PER-nya 5 kali dengan PBV yang hanya 0,34 kali. Dari sisi rasio keuangan, NPM-nya 10% dengan ROE 6% dan DER-nya juga masih rendah di angka 46%. Untuk kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir sudah turun 57%, pernah berada di angka 1.500 tapi pernah juga turun hingga ke angka 400-an. Saham kedua adalah ASDM, di mana pada tahun 2022 mereka membagi dividen pada bulan ke-6. Saham ini terlihat konsisten membagi dividen setiap tahun dari tahun 18 sampai tahun 2022. Dividen yield-nya sekitar 7,7%, PER-nya 16 kali dengan PBV yang hanya 0,5 kali. Rasio keuangan ROE-nya 3% dengan NPM 8%. Dan untuk DER-nya sudah tinggi karena berada di angka 175%, yang berarti hutangnya lebih besar dari modalnya. Untuk kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir sudah turun 12%, sempat berada di angka 1270, tapi sempat juga turun hingga ke angka 850. Saham ketiga adalah INDR, di mana pada tahun 2022 mereka membagi dividen pada bulan ke-7. Saham ini juga belum konsisten membagi dividen setidaknya hingga video ini dibuat. Dividen yield-nya sekitar 16,94% atau dengan kata lain jika dibulatkan menjadi 17%. PER-nya hanya 3 kali dan PBV-nya hanya 0,5 kali saja. Di mana teman-teman bisa lihat dengan harga saham 5.500, saham ini punya modal per lembar sebanyak 11.000. Artinya harga di pasar lebih rendah dari modalnya. Untuk rasio keuangan ROE 16% dengan NPM 7%, masih dikatakan baik, dan DER-nya juga di bawah 100% meskipun sudah mendekati yaitu dengan angka 86%. Untuk kinerja harga saham sudah naik 413% dalam 5 tahun terakhir, sempat menyentuh angka 13 ribuan, tapi sempat juga berada di angka 975. Berikutnya saham MDKI di mana membagi dividen pada bulan ke-6 di tahun 2022 dan saham ini terlihat konsisten membagi dividen setiap tahun. Dividen yield-nya 5,43% dengan PER 16 kali dan PBV 0,5 kali. Teman-teman bisa lihat dengan modal 350 saham ini dijual hanya dengan angka 184. Rasio ROE-nya 3% dengan NPM 6%, termasuk kecil ya. Untuk DER-nya juga sangat rendah di angka 12%. Artinya hutangnya hanya 12% dari modalnya. Untuk kinerja harga saham sudah turun 55% dalam 5 tahun terakhir. Sempat di angka 417 tapi sempat juga berada di angka 114. Saham berikutnya adalah TBLA di mana pada tahun 2022 mereka membagi dividen sebanyak 2 kali yaitu bulan 7 dan bulan 12. Saham ini juga terlihat konsisten membagi dividen setidaknya saat video ini dibuat. Nah, untuk dividen yield-nya memang tertulis di sini 7,3%. Tapi apabila teman-teman menambahkan 2 dividen yang dibagi di tahun 2022, kemudian dibagi dengan harga sahamnya, maka akan didapatkan yield sekitar 13%. Untuk PER-nya 5 kali dengan PBV 0,54 kali, yang berarti harga di pasar hanya 0,5 dibandingkan modalnya. Untuk rasio keuangan ROE 10% dengan NPM 4%, termasuk tidak terlalu tinggi tapi juga tidak terlalu rendah, khususnya untuk ROE-nya. Untuk rasio DER sudah sangat tinggi di angka 223%. Dalam 5 tahun terakhir saham ini turun 51%, sempat berada di angka 1450, tapi sempat juga turun hingga ke angka 394. Kemudian ada CLPI di mana membagi dividen pada bulan ke-7 tahun 2022 dan terlihat konsisten membagi dividen setidaknya saat video ini dibuat. Dividen yield-nya 7,6% dengan PER 6 kali dan PBV 0,55 kali. Untuk rasio keuangan ROE 81% dengan NPM 5%. Cukup rendah ya. Dan untuk DER-nya juga masih rendah di angka 46% yang berarti hutangnya hanya 46% dari ekuitas atau modalnya.
Untuk harga sahamnya masih turun 6% dalam 5 tahun terakhir, sempat berada di angka 1.200 tapi sempat juga turun hingga ke angka 434. Saham berikutnya adalah GGRM, di mana saham ini cukup konsisten membagi dividen meskipun pada tahun 2020 dikatakan absen membagi dividen. Dan pada tahun 2022 mereka membagi dividen pada bulan ke-7, di mana itu bisa dikatakan konsisten dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Untuk dividen yieldnya sekitar 13% satu tahun dengan ber 16 kali dan PBV 0,58 kali. Cukup jarang kamu akan temukan saham sekelas GGRM yang punya PBV 0,5 kali dan membagi dividen 13%. Untuk rasio ROE-nya 3% dengan NPM 1%, angka yang sangat kecil, dan DER-nya juga masih wajar di angka 48%. Dalam 5 tahun terakhir sudah turun 74%, sempat berada di angka 100 ribuan, tapi sempat juga turun hingga ke angka 16.500. Saham berikutnya adalah KDSI, di mana membagi dividen pada bulan ke-6 tahun 2022. Dividen yieldnya 11,63% dengan per 5,4 kali dan PBV 0,59 kali. Untuk ROE-nya 10,8% dan NPM-nya hanya 3,3% saja. Untuk rasio DER-nya 91,95%. Dari sisi kinerja harga saham, KDSI sudah naik 126% dalam 5 tahun terakhir, sempat berada di angka 1.610, tapi sempat juga turun hingga ke angka 454. Saham berikutnya adalah BNGA, di mana mereka konsisten membagi dividen setiap tahun, dan di tahun 2022 membagi dividen pada bulan April. Yieldnya sekitar 8,11% dengan per 5 kali dan PBV 0,67 kali. Rasio keuangannya ROE 11% dengan NPM 23%, angka yang sangat baik. Dan untuk DER-nya, karena saham ini perbankan, otomatis DER-nya berada di atas 100%. Dari sisi harga saham masih turun 9% dalam 5 tahun terakhir. Sempat di angka 1.500, tapi sempat juga di angka 515. Saham berikutnya adalah AALI, di mana pada tahun 2022 membagi dividen sebanyak 2 kali, di bulan 4 dan di bulan 10. Dan saham ini mungkin terlihat konsisten membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun, setidaknya saat video ini dibuat. Dividen yieldnya sekitar 5,6% dengan per 9 kali dan PBV 0,7 kali. Untuk rasio keuangan, ROE 7% dengan NPM 7% juga, angka yang tidak terlalu kecil tapi masih kurang menarik. Untuk rasio DER-nya 52%, yang berarti total hutangnya hanya 52% dari modalnya. Nah, dalam 5 tahun terakhir sudah turun 45%, sempat berada di angka 15 ribuan, tapi sempat juga turun hingga ke angka 4.100-an. Saham berikutnya adalah SGRO, di mana membagi dividen pada bulan ke-6 dan bulan ke-11. Jika teman-teman lihat di sini, dividen yield-nya hanya 4,3%. Tapi apabila teman-teman menjumlahkan 2 dividen yang dibagi di tahun 2022, kemudian dibagi dengan harga sahamnya, maka akan didapatkan yield sekitar 10% setahun. Per-nya 3 kali dengan PBV 0,76 kali. Dan rasio keuangan ROE-nya 21% dengan NPM 20%, angka yang bisa dikatakan sangat baik. Tapi untuk DER-nya cukup tinggi di angka 104%, yang berarti hutangnya jauh lebih banyak dari modalnya. Untuk kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir sudah turun 8%, pernah berada di angka 2.700, tapi pernah juga turun hingga ke angka 1.240. Nah, menurut teman-teman bagaimana dari 11 saham yang tadi kita bahas, yang punya PBV sangat rendah dan punya dividen yang besar, apakah ada yang menarik? Teman-teman harus ingat bahwa dividen yang tinggi bukan menjamin bahwa saham itu bagus, tapi setidaknya hal itu bisa jadi pertimbangan. Dan selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Kerugian teman-teman tanggung sendiri ya. Sebagai informasi, dividen itu sangat menarik, apalagi jika kita tahu cara memanfaatkannya di masa depan. Dan salah satu metode yang bisa kita gunakan adalah nabung saham. Nah, apabila teman-teman tertarik belajar metode nabung saham dan bagaimana memanfaatkan dividen atau dividen investing di masa depan, mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa membantu. Untuk detail pembahasannya, teman-teman bisa baca di sini. Berisi juga file Excel yang mempunyai banyak fitur yang tentunya bisa berguna teman-teman dalam melakukan simulasi. Apabila teman-teman tertarik melakukan pembelian, silahkan chat WA saja ke nomor yang tercantum ini ya. Dan semoga video ini bisa memberikan manfaat. Thank you.